Ex-Wakapolri sebut kasus Vina rekayasa, Rudiana CS bakal gantikan 7 terpidana kasus Vina. Nasib Ibtu Rudiana CS yang kini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan orang dalam. Rudiana CS saat ini tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri untuk mengungkap kasus Vina yang terjadi 2016 silam. Mereka yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Pemanggilan Rudiana terkait dengan penyelidikan tim khusus, Tim Sus, bentukan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengungkap kematian Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudiana, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Bang, izin saya sekarang lagi di Bareskrim bersama dengan teman-teman penyidik 2016, kata Rudiana seperti diceritakan Mardiman di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Rudiana juga mengaku akan berbicara jujur tentang kasus kematian anaknya bersama sang pacar. Saya lagi di Bareskrim, mohon doanya. Yang jelas saya akan menceritakan seterang-terangnya tanpa ada yang saya tutupi sedikit pun terhadap persoalan ini, kata Rudiana kepada Mardiman. Di sisi lain, nasib Ibtu Rudiana CS yang kini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun @mamamuda_channel 82 pada Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Bahkan, ia menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal. Yasin ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat, PTDH. Tim kuasa hukum Saka Tatal juga meminta agar Rudiana CS baru dijebloskan ke dalam bui setelah menjadi warga sipil biasa. Kalau Rudiana sudah di PTDH maka dia menjadi sipil biasa, kedudukannya sama dengan kita, dia akan masuk penjara sipil. Kawan-kawan 7 terpidana sudah siap mempelonco, tambahnya. Ia berharap kabar yang didapatnya dari orang dalam itu tidak lari jauh dari kenyataan. Kasus Vina rekayasa ex-Wakapolri, Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu ada rekayasa yang jelas yang terlihat dari laporan polisi saat kasus tersebut terjadi. Sejak awal sudah jelas peristiwa ini rekayasanya kasat mata. Mulai dari laporan polisi peristiwa tanggal 27 Agustus diubah menjadi tanggal 31, ujar Ogroseno dilansir dari kanal YouTube Nusantara TV. Ia juga menyebut nama ayah Eki, Ibtu Rudiana yang telah membuat laporan peristiwa tersebut. Menurutnya, Ibtu Rudiana seharusnya tak melaporkan tentang kronologi runtut kasus Vina dan Eki itu. Sehingga, ia mengaku heran bagaimana Ibtu Rudiana bisa mengetahui kronologi lengkap kasus tersebut yang ditulis di dalam laporannya. Tanggal 31 juga laporannya seolah ada 8 orang, padahal Ibtu Rudiana pada saat itu dia tidak tahu peristiwa. Dia tahu peristiwa dari mana? Dengar dari orang disebutkan satu persatu? Kan kita bingung di sini membaca laporan polisinya, ungkapnya.
Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Video aib telepon seseorang diduga Ibtu Rudiana soal kasus Vina Cirebon menjadi viral di media sosial. Aib mengadu diduga pada Ibtu Rudiana terkait pengakuan Saka Tatal dan Peggy Setiawan soal kasus Vina Cirebon. Video aib ngadu lewat telepon ini dinilai sebagai ancang-ancang untuk dijadikan bukti bila mana ia ditetapkan tersangka atas kasus kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Dalam video, Aib mengaku syok saat melihat Saka Tatal muncul ke hadapan publik. Aib meyakini bahwa Saka Tatal dan Peggy Setiawan masih dalam satu komplotan. Bahkan Aib menuduh bahwa Peggy Setiawan telah berbohong. Selain itu, Aib juga mengaku takut bertemu dengan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Atas alasan tersebut, Aib meminta untuk tidak dihadirkan ke sidang kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas menilai bahwa video itu menggambarkan Aib sedang dirundung kegundahan. Kata Farhad Abbas, Aib tak menyangka saksi-saksi yang dulu diarahkan dalam kasus Vina Cirebon kini justru menjadi berontak. Jika memang Aib menelepon Ibtu Rudiana di video itu, Farhad Abbas menduga rekaman ini sebagai senjata Aib bila mana nanti ditetapkan sebagai tersangka kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Terkuak nasib Ibtu Rudiana CS seusai menjalani pemeriksaan oleh tim sus di Mabes Polri. Sebelumnya, Ibtu Rudiana CS dikabarkan tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri terkait kasus Vina. Mereka yang diperiksa yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudiana, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Terbaru, nasib Ibtu Rudiana CS yang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam.
Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia terang-terangan menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan PTDH. Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki.